Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati dengan NIM 1410-6-2004. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil revisi dari penelitian kuantitatif saya, yaitu dengan judul Pengaruh Intensitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini memang banyak yang direvisi dan berikut latar belakangnya, di mana semangat dan antusias mahasiswa dalam mengikuti kelas kian menurun karena efek setelah adanya pandemi COVID. Hal ini dikarenakan dampak diadakannya kelas secara daring terus-menerus yang membuat jenuh mahasiswa. Kelas online cenderung lebih santai sehingga memengaruhi tingkah laku dan kebiasaan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas. Nah, ketika regulasi kegiatan pembelajaran spontan berubah, kembali seperti semula, terjadi culture shock pada setiap individu mahasiswa dan menimbulkan adanya rasa malas. Menurut DeVito dalam bukunya, dalam hubungan interpersonal, komunikasi atau pesan yang disampaikan dapat meyakinkan atau memberikan perubahan sikap dari seseorang. Jadi, adanya hubungan interpersonal di sini bisa merubah dari gambaran masalah yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Nah, gambaran masalah yang saya tuliskan tadi didasari adanya data. Nah, data yang pertama di sini ada dari data variabel yang pertama, yaitu data intensitas komunikasi. Berikut gambar grafik yang saya ambil dari Databox, ya, Databox katadata.co.id. Data tersebut adalah hasil riset dari OECD, The Organization for Economic Cooperation and Development. Di sini mereka bekerja sama dengan UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia yang ditampilkan pada grafik sebelumnya. Ya, jadi ini untuk data grafiknya, mereka meriset tentang dampak, jadi pandemi memberikan dampak terhadap pendidikan global gitu. Jadi secara global surveinya itu dari tahun 2020 hingga 2022. Jadi datanya ini masih data yang terbaru gitu. Nah, gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak terhadap pendidikan global dengan persentase yang paling tinggi adalah kesehatan mental remaja sebanyak 89%. Tapi dalam gambar grafik juga bukan hanya kesehatan mental remaja saja berdampaknya. Namun di sini juga ada yang cukup besar ya, dari hubungan orang tua dan murid, yaitu 48%. Berikut dari gambarnya, hubungan orang tua dan murid ini termasuk. Nah, mengapa saya bilang di sini termasuk dari data intensitas komunikasi? Karena dari data yang ditampilkan di sini, hubungan orang tua dan murid termasuk gitu. Berarti intensitas komunikasi juga termasuk dalam hubungan orang tua dan murid gitu. Sehingga dapat dikategorikan bahwa hubungan orang tua dan murid juga menjadi dampak serius akibat pendidikan jarak jauh seperti ini. Jadi memang hubungan orang tua dan murid juga menjadi dampak serius gitu untuk pendidikan. Kalau dari orang tua sendiri memang sangat berperan penting untuk menjaga pembelajaran anaknya, baik dari segi mental, motivasi, dan lainnya. Makanya itu kenapa mental remaja bisa lebih tinggi persentasenya, karena dari orang tua juga berperan di dalamnya gitu. Bahkan pasca pandemi, tingkah laku anak biasanya bisa saja ya akan berubah gitu. Walaupun sebelumnya sama-sama belajar bukan di rumah atau belajar secara langsung, namun beda apabila setelah pandemi. Pasti perilakunya akan berdampak gitu, karena biasa di rumah belajarnya lebih santai. Pasti saat
masuk lagi seperti biasanya secara offline, pasti rasanya akan beda gitu. Nah, itulah apabila intensitas komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tidak tepat, atau bisa terbilang kurang tinggi intensitasnya, maka bisa saja berpengaruh dengan perilaku anaknya nanti gitu. Baik, selanjutnya di sini ada data yang kedua, yaitu data motivasi belajar. Sama sumbernya dari databox.katadata.co.id. Ya, berikut untuk gambar grafiknya. Jadi setelah diuraikan data masalah intensitas komunikasi orang tua yang tadi itu, saya melansir kembali dari Databox. Di sini ada data tingkat pendidikan yang ditamatkan generasi milenial di Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Tahunnya ini kebetulan memang sama. Jadi berkaitan juga gitu dengan dampak adanya pandemi, sama-sama sedang pandemi gitu. Nah, berdasarkan data yang saya ambil tersebut, generasi milenial sekarang dominan menyelesaikan pendidikannya sampai di tingkat SMA dan sederajat. Nah, data tersebut diambil saat pandemi hingga pasca pandemi ya, 2022. Sehingga berkaitan dengan data sebelumnya seperti yang saya bilang tadi. Dan jadi ini merupakan salah satu dampak dari pandemi juga gitu. Mengapa banyak yang tidak melanjutkan ke S1, ke perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, minat remaja untuk melanjutkan pendidikannya ini juga ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Seperti menurut Prapanca, faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat dibedakan sebagai berikut. Faktor internal adalah sesuatu yang membuat seseorang berminat yang datangnya dari dalam diri. Nah, yang pertama ini ada faktor internal di mana dari diri sendiri, seperti perhatian, motivasi, kebutuhan, keingintahuan, semangat, dan aktivitas. Namun, faktor internal ini didukung adanya faktor eksternal, yaitu sesuatu yang membuat seseorang berminat yang datangnya dari luar diri, seperti lingkungan, orang tua, teman, guru, dan fasilitas. Nah, karena pada penelitian ini menjelaskan mencari pengaruh tentang orang tua ya, komunikasi dengan orang tua. Jadi di sini berhubungan gitu data ini. Nah, berikut saya tampilkan kembali. Memang dalam data ini SMA itu paling banyak generasi milenial yang hanya sampai SMA dan yang melanjutkan S1 ini cukup rendah gitu. Nah, dari data tersebut kita lihat bahwa memang dampak pandemi ini lumayan parah gitu dan jika orang tua tidak tepat dalam menjaga motivasi terhadap anaknya sendiri, kemungkinan saja bisa terjadi minat seperti yang dijelaskan tadi oleh Prapanca, minat dari mahasiswa tersebut tidak keluar gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, berdasarkan data masalah yang sudah saya uraikan tadi, masalah intensitas komunikasi dan juga motivasi belajar, saya rasa tuh memang perlu meneliti juga di lingkungan terdekat saya, yaitu di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini perlu juga ya diteliti permasalahan tentang intensitas komunikasi orang tua gitu terhadap motivasi kita untuk belajar di perkuliahan gitu, supaya lebih mengetahui apakah memang sangat mencolok gitu pengaruhnya. Maka dari itu saya akan meneliti pengaruh dari intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, masuk ke perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang sudah jelas sekali rumusan masalahnya itu adalah apakah terdapat pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut adanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini
Untuk mengetahui pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Untuk manfaat penelitiannya adalah dari segi akademis, penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi, karena dari topik yang saya bawakan berkaitan sekali dengan antar pribadi orang tua dan anak. Nah, manfaat praktisnya diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang komunikasi antar pribadi. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, teori yang saya pakai adalah teori motivasi Hertzberg. Nah, teori ini sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, di sini salah satu turunan dari variabel teori yang menurunkan variabel intensitas komunikasi dan variabel motivasi belajar. Jadi dari teori dua faktor ini, khususnya di bagian faktor ekstrinsik, di situ sangat jelas bahwa menjelaskan tentang motivasi. Nah, motivasi dari faktor ekstrinsik itu ada orang tua, makanya turunannya saya jadikan variabel yang pertama variabel X ada intensitas komunikasi dan variabel Y-nya motivasi belajar. Nah, untuk 10 review literatur, di sini saya sudah menemukan ke-10 review literatur. Yang pertama dengan judul Pengaruh Intensitas Komunikasi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Yang kedua ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak, studi pada masyarakat desa Fiditan, Kecamatan Duloh Utara, Kota Tual. Yang ketiga ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua dalam memotivasi belajar anak sekolah dasar di Desa Undaan Tengah. Yang keempat ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak di rumah, studi pada warga Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowok Waru, Malang. Yang kelima ada intensity of parental communication increases student learning motivation in elementary schools. Nah, yang keenam ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua dengan siswa terhadap motivasi belajar kelas 10 jurusan administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Goa. Yang ketujuh ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak di rumah. Yang ke-8 ada pengaruh intensitas komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang ke-9 ada pengaruh intensitas komunikasi guru terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam masa pandemi COVID-19 siswa SMP Negeri 26 Seluma. Dan yang terakhir ada pengaruh intensitas komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Sidang Kecamatan Tebas tahun pelajaran 2020-2021. Baik, selanjutnya variabel yang saya gunakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan teori motivasi dari Hertzberg. Lalu turunan variabelnya di sini jadi ada 2. Yang pertama, variabel X atau biasa disebutnya variabel independen. Di penelitian ini adalah intensitas komunikasi variabel X-nya. Dan variabel Y-nya atau variabel dependen adalah motivasi belajar. Nah, untuk model penelitiannya seperti di gambar yang ditampilkan. Jadi intensitas komunikasi ini yang merupakan variabel X mempengaruhi variabel Y, motivasi belajar. Untuk hipotesis teori, berdasarkan konsep teori dan model penelitian yang telah diuraikan tadi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar seorang mahasiswa. Baik, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian yang saya gunakan di sini adalah positivis. Jadi peneliti ini ingin menguji hubungan sebab akibat, makanya menggunakan positivis. Nah,
Untuk mengetahui, bagaimana sebab akibat dari intensitas komunikasi yang terjadi di antara orang tua dan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, pendekatan penelitian di sini, tentunya menggunakan pendekatan kuantitatif yang terfokus pada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah survei. Nah, survei penelitian ini akan dibuat dengan menggunakan media Google Form, sehingga responden dapat mengisi survei dengan lebih mudah gitu dari handphone pribadinya. Baik, untuk populasinya di sini ada mahasiswa IKOM UNJ. Sampelnya saya menggunakan sampel acak sederhana, simple random sampling, dan ukuran sampelnya itu ada dari rumus Slovin, nanti akan dihitung. Baik, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner di dalam Gform. Jadi nanti kuesioner akan disebarkan ke mahasiswa IKOM melalui link Google Form, baik itu perwakilan atau nanti di dalam grup. Dan skala pengukuran yang digunakan di sini saya menggunakan skala Likert karena untuk penelitian saya ini cocok untuk digunakan dengan skala Likert gitu karena ingin mengetahui pengaruh baik. Jadi skala Likert sendiri digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dan skala Likert yang saya gunakan di sini dengan skala 4 pilihan, yaitu yang pertama ada selalu, kedua ada sering, ketiga ada kadang-kadang, dan yang terakhir ada tidak pernah. Saya menggunakan skala 4 pilihan ini supaya tidak ada jawaban yang netral dan lebih relevan atau valid gitu jawabannya. Baik, lanjut ke operasionalisasi konsep atau OK. Nah, konsepnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari teori motivasi Hirschberg, lalu diturunkan menjadi dua variabel. Di sini ada intensitas komunikasi sebagai variabel X dengan dimensi di sini ada menurut De Vito. Jadi ada 6 aspek yang bisa diukur untuk intensitas komunikasi, yaitu yang pertama ada frekuensi berkomunikasi, yang kedua durasi, yang ketiga perhatian, yang keempat keteraturan dalam berkomunikasi, yang kelima tingkat keluasan pesan, dan yang keenam tingkat kedalaman pesan. Untuk indikatornya seperti yang di dalam buku, di sini dari indikator ini yang dimensi pertama, di sini ada 2 indikator. Yang pertama sering berkomunikasi dan jarang berkomunikasi. Jadi maksudnya adalah berapa sering kita berkomunikasi gitu. Jadi di sini saya jadi 2 sesuai buku. Yang pertama sering berkomunikasi, di mana lebih dari 5 kali dalam sehari, dan jarang berkomunikasi kurang dari 5 kali dalam sehari. Nah, untuk indikator dari dimensi durasi, di sini ada lama waktu berkomunikasi. Nah, lama waktu berkomunikasi saya bagi menjadi 2 sesuai di dalam buku. Yang pertama lama untuk berkomunikasinya itu lebih dari 1,5 jam. Nah, ini berarti waktunya lumayan lama. Dan yang kedua, indikator dari durasi ini lama waktu yang sebentar gitu, yang singkat, yaitu kurang dari 30 menit dalam sehari. Nah, yang ketiga, indikator dari perhatian di sini ada 2. Yang pertama memberikan pujian atau reward, dan yang kedua ada memberikan semangat. Nah, untuk yang keempat, keteraturan dalam berkomunikasi, ya indikator pertamanya adalah rutin berkomunikasi, dan yang kedua komunikasi tidak terjadwal. Jadi yang satunya rutin dan yang satunya itu komunikasi tidak terjadwal. Nah, yang kelima ada tingkat keluasan pesan.
di mana indikatornya ini ada 3. Yang pertama, membicarakan masalah pendidikan atau pembelajaran mahasiswa, misalnya pembelajaran mahasiswa bagaimana gitu di dalam perkuliahan. Dan yang kedua ada membicarakan hobi atau minat, kesukaan dari seorang mahasiswa kepada orang tuanya. Dan yang ketiga di sini ada curhat tentang masalah pribadi, baik itu masalah sosial atau masalah pribadi lainnya. Baik, untuk yang keenam di sini, indikator yang keenam di sini ada 2 juga. Pesan yang disampaikan detail atau menyeluruh. Jadi orang tua memberikan pesan yang detail gitu. Nah, yang kedua di sini ada pesan yang disampaikan tidak mendetail atau singkat. Jadi menjawabnya kayak ya sudah singkat saja, bukan yang excited atau bagaimana gitu. Nah, untuk di sini karena menggunakan skala Likert, jadi skalanya ini termasuk skala ordinal. Nah, untuk variabel Y, di sini dimensinya ada 4 menurut Keller. Yang pertama ada attention, perhatian. Yang kedua relevansi. Yang ketiga ada confidence, kepercayaan diri. Dan 4 satisfaction, yaitu kepuasan. Nah, untuk indikator dimensi attention di sini ada 3 masing-masing di sini. Saya beri 3 indikator gitu sesuai dengan bukunya. Nah, yang pertama mengikuti semua instruksi. Yang kedua, indikator dari attention ada fokus pada materi. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mengerjakan tugas. Untuk indikator dimensi yang kedua, relevansi. Yang pertama ini ada kemampuan memecahkan masalah menggunakan sumber yang ada. Yang kedua, kemampuan mengaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk confidence di sini ada 3 juga, keberanian menjawab pertanyaan. Kedua, keberanian dalam mempertahankan pendapat. Ketiga, keberanian menyampaikan pendapat. Dan yang keempat yaitu satisfaction, di mana kepuasan. Nah, yang keempat ini indikatornya ada merasa puas setelah menyampaikan pendapat, merasa senang setelah menyelesaikan tugas, dan yang terakhir ada merasa puas setelah menjawab pertanyaan. Sama dengan sebelumnya, yang X variabelnya, variabel Y juga menggunakan skala ordinal. Baik, saya rasa sudah cukup revisinya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.